peran dari Komisi D DPRD Jatim itu dalam perencanaan jalur lingkar Semeru itu maksudnya sejauh ini apa yang kemudian sudah direncanakan? Kalau untuk mewujudkan lingkar Semeru ini apakah ada tantangan tersendiri ini Pak Anang? Akan kita perjuangkan tentu melalui satu proses yang juga tidak sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa ABTV dimanapun Anda berada dalam rangkaian ABTV in Podcast. Dan hari ini adalah hari yang membahagiakan kalau menurut saya karena kita akan ngobrol berkaitan tentang percepatan jalur Semeru. Apakah sebenarnya jalur Semeru itu dan kemudian kenapa perlu dilakukan percepatan? Sudah hadir di studio podcast ini ada Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Anang Ahmad Saifuddin. Beliau sudah bersama dengan kita siap akan memberikan pemaparan secara detail mengenai angan-angan beliau sebagai anggota dewan yang sekarang duduk di Komisi D. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Pak Haji kalau bicara salam udah setegas ini berarti ini benar-benar anggota yang tercinta kita ini. Iya. Sehat, Pak Anang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kegiatan untuk anggota dewan selalu padat ini ya Pak ya? Ya, pastinya. Pasti begitu ya. Baik. Harus berbaur, kemudian terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Iya. Khususnya. Gitu ya. Baik. Ini merupakan suatu kehormatan bisa kedatangan tamu istimewa Bapak Haji Anang, dan hari ini kita akan mengobrol mengenai topik bahasan Komisi D DPRD Jatim mengawal percepatan realisasi lingkar Semeru. Pak Haji Anang Ahmad Saifuddin ini merupakan salah satu Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau untuk Komisi D itu untuk bidangnya pembangunan. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan, yang jelas banyak sekali poin-poin yang ada di situ ya. Sebelum berbicara mengenai mitranya, di pembangunan saja ada pembangunan tata ruang, kemudian juga ada pekerjaan umum, pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan, belum lagi perumahan rakyat. Dan beliau ini merupakan anggota DPRD Provinsi, ini dari fraksi PKB. Dan kita perlu juga mengenal sosok beliau. Beliau ini ternyata punya background atau latar belakang yang kemudian orang ada yang belum mengetahui. Sebenarnya saya juga udah tahu, tapi lebih enak kalau beliau yang bercerita ya. Oh gitu ya? Iya, Pak Anang. Ini kalau boleh tahu, sebelum Pak Anang ini masuk di dunia politik sebenarnya untuk background sebelumnya nih apa ini? Ustadz? Iya. Nah, kayaknya. Guru ngaji. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Kebetulan saya aktivis NU. Iya. Aktivis NU pernah di Ansor, kemudian juga pernah jadi ketua ranting NU. Iya. Ketua ranting itu dalam lingkupan desa. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya? Sekitar 2009. 2009 udah lama. Kalau sekarang udah di PC nih kayaknya ya. Iya. Kelihatan nih bau-baunya. Iya. Kemudian di Ansor juga sempat di cabang Ansor. Kemudian di PKB juga. Mulai dari ranting PKB, kemudian di tingkat kecamatan. PAC namanya, pengurus anak cabang, sampai kemudian di pengurus cabang. Nah hari ini periode kedua saya jadi ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah, Allah izinkan hari ini berarti menjadi seorang ketua, artinya ada kepercayaan dari warga NU begitu ya, itu di luar Lumajang. Dan kebetulan saya juga basicnya santri, saya pernah nyantri di Nurul Jadid di mana? Python. Di Python. Lama ya dulu Pak ya? Enggak lama juga sih, 2 tahun berapa bulan begitu ya. Oke. Terus kemudian juga kenapa kemudian pada akhirnya memutuskan untuk masuk di dunia politik? Artinya kan memang kalau santri itu biasanya kan memang lillah, segala sesuatunya udah jalan aja. Rezeki udah diatur sama Allah. Pasti ada kemudian mimpi-mimpi besar yang kemudian ingin diwujudkan. Basicnya memang kalau beliau ini adalah Nahdien begitu ya.
dari organisasi besar, kemudian berjuang ke politik, pasti ada mimpi besar yang pengen kemudian diwujudkan ketika menjadi anggota dewan, biar melahirkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Politik itu kan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari ini apa yang tidak ditentukan oleh politik, sampai harga cabai aja kan ya ditentukan oleh kebijakan politik. Harga telur, harga bawang putih, nah, itu kan ditentukan oleh kebijakan politik. Nah, saya melihat kalau ingin meniru Bill Gates harus membantu bertriliun-triliun untuk masyarakat miskin, saya pikir ya kangelan bekerja di Indonesia. Effortnya terlalu besar ya. Iya, minggu PT apa itu kan, waduh susah rasanya. Tapi kalau di politik kan jadi anggota DPR misalnya itu kan bisa intervensi anggaran pemerintah untuk bisa bangun madrasah, untuk bisa bangun sekolah, untuk bisa bangun jalan dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu punya potensi yang jauh lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya seumpama jalur tuh lebih cepat pemangkasannya ya, kalau kemudian lewat berpolitik gitu kan. Jadi sah-sah saja kemudian seorang santri masuk di dunia politik. Kalau tadi kita sempat di bawah ngobrol ya, Pak Anang, terkait tentang punya cita-cita, supaya artinya percepatan Semeru itu sebenarnya bagian dari rencana proyek besar yang seharusnya segera direalisasikan dengan berbagai pertimbangan yang tentunya mengarah pada bukan hanya sekedar untuk mitigasi, tetapi juga ada nilai ekonomi di situ dan kemudian juga ada wisata juga. Nah, seperti apa ini untuk penjelasannya? Silahkan Pak Anang. Begini Cindy, jalur jalan lingkar Semeru itu sebenarnya ya angan-angan seorang Anang yang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Angan-angan lebih besarnya lagi mindah ibu kota Jawa Timur dari Surabaya ke Lumajang. Bisa ya Pak ya? Iya, biar pemerataannya itu, pemerataan infrastrukturnya, pemerataan ekonominya, ya juga bisa dirasakan oleh kita masyarakat wilayah pantai selatan. Jadi saya sempat ketemu beberapa wisatawan mancanegara, karena wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur itu rata-rata kelas menengah ke bawah, pelajar, kemudian karyawan, buruh pabrik dan seterusnya. Nah, mereka itu tujuan wisatanya yang favorit itu ya Tumpak Sewu. Yang lokasinya di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kemudian ke Bromo di Probolinggo. Kemudian tujuan berikutnya lanjut di Ijen, Banyuwangi. Nah, satu jalur ya? Iya. Dari Tumpak Sewu kemudian ke Bromo, mereka lama di jalan. Mau ngapain mereka di jalan? Nah, sehingga dari Bromo ke Ijen juga perjalanannya juga panjang. Saya pikir kalau pemerintah Jawa Timur kita dorong untuk membuka jalur baru mulai dari Pronojiwo sampai ke Probolinggo, saya pikir itu juga bagian dari solusi infrastruktur kita. Jadi bisa mengkoneksikan antara Tumpak Sewu dan Bromo. Di samping itu juga Semeru, Lumajang khususnya itu kan wilayah yang bencananya ya bencana Semeru sewaktu-waktu bisa erupsi dan seterusnya. Gempa juga begitu kan? Betul. Wilayah yang kemudian tidak aman begitu. Di selatan ada pantai selatan yang ancaman megatrustnya juga tidak main-main tidak main-main gitu kan. Sewaktu-waktu tanpa prediksi. Nah, pemerintah provinsi membuka jalur itu, saya pikir juga akan menjadi support untuk pertumbuhan ekonomi di persekitaran itu. Tentu juga spot-spot wisata baru itu akan tumbuh. Apalagi di situ kan ada
peradaban Tengger yang kita banggakan, tapi juga tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Orang Tengger itu kan ada di Malang, ada di Lumajang, ada di Probolinggo, ada di di mana Pasuruan, ada di 4 kabupaten. Jadi wisatawan itu ke Jawa Timur, ke wilayah selatan, tidak sekedar kita suguhi alam saja, tapi kita suguhi kebudayaan. Kita suguhi kebudayaan, kita kenalkan, kita demonstrasikan ada satu budaya lama yang sampai hari ini lestari dan dilestarikan oleh suku Tengger. Nah, saya pikir itu sih satu angan-angan saya. Kebetulan saya juga sebagai anggota Komisi D di DPRD Provinsi. Yang mana bidangnya adalah pembangunan. Pembangunan. Jadi itu fokus ya? Iya. Kira-kira kalau Pak Anang ini sebagai anggota Dewan dan kemudian duduk sebagai di Komisi D, percepatan ini berarti seharusnya segera dilaksanakan ya? Artinya sudah ada kemudian kerangka yang sudah disiapkan ini sebagai anggota Dewan. Ya tugasnya DPR itu kan iya. Pengawasan, kemudian juga legislasi. Ya tentu kita punya tugas itu untuk bersama pemerintah bagaimana merumuskan ini, bagaimana jalur lingkar Semeru ini bisa terrealisasi. Oke, misalnya tidak bisa tahun ini, ya mungkin tahun-tahun berikut. Kira-kira 2 tahun ya atau lebih? Ya kalau bisa secepatnya. Di samping juga kan menjadi jalur untuk mitigasi kebencanaan. Yang mengkoneksikan antara tempat-tempat evakuasi. Itu kan ada jalur-jalur yang dibangun untuk bisa mengkoneksikan. Kalau di sini Pak Anang ya, peran dari Komisi D DPRD Jatim itu dalam perencanaan jalur lingkar Semeru itu maksudnya sejauh ini apa yang kemudian sudah direncanakan? Kira-kira tadi disampaikan kalau bisa secepat mungkin ya. Nah, apakah kemudian sejauh ini sudah kemudian ada titik terang begitu? Iya, tentu ada mekanismenya. Ini kita usulkan dari Komisi D, kemudian bisa ditindaklanjuti melalui Badan Anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah, bahwasanya ini serius harus bisa dilakukan dan ini penting sekali untuk masyarakat Lumajang, untuk masyarakat Probolinggo dan untuk masyarakat Pasuruan. Oke. Gitu. Kalau tadi Pak Anang menyampaikan kenapa kemudian perlu percepatan karena memang ada beberapa titik daerah yang kemudian itu menuju ke destinasi wisata. Tapi sebenarnya kalau di jalur Semeru, di lingkar Semeru ini sebenarnya yang dilewati sebenarnya kabupaten mana saja sih Pak? Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. 2 ini. Syukur-syukur sampai ke Pasuruan misalnya. Iya. Apalagi kalau di Probolinggo itu kan bisa tersambung ke tol Sirip itu. Tol Sirip yang menuju arah Bromo, begitu. Betul. Jadi artinya semakin kemudian lebih cepat, artinya nanti bisa pertumbuhan ekonomi juga akan sangat berpengaruh ya Pak ya? Pasti. Wisatawan ternyata. Ya begitu, spot-spot wisata akan tumbuh di persekitaran, pasti ekonomi juga akan tumbuh di persekitaran jalur itu. Kemudian distribusi pertanian masyarakat lereng Semeru juga akan lebih cepat lagi dan itu akan mengurangi biaya distribusi. Kalau untuk distribusi untuk pertanian untuk sejauh ini apakah kemudian artinya stuck saja atau bagaimana? Ketika nanti sudah direncanakan jalur Semeru itu jadi. Kalau sekarang kira-kira bagaimana Pak? Apakah biasa aja atau seperti apa? Satu misal hari ini jalur utamanya adalah piket 0 kalau akses mau ke Malang. Sementara di piket 0 itu yang sewaktu-waktu bisa longsor apalagi musim hujan, karena memang tanahnya gerak. Terus udah kalau longsor itu bisa berjam-jam untuk bisa dibuka. Akses buka tutup jalannya. Nah, begitu kan. Nah, itu kan berapa lama kendaraan-kendaraan itu harus. Dan ini terus berulang harus terdampak dan itu terus. Setiap tahunnya ada. Kadang saya juga mikir, masa kita akan mempertahankan seperti ini jalan ini dari waktu ke waktu. Itu jalan yang dibangun oleh Belanda. Kita merawat saja dari zaman Indonesia ada. Tentu kan Jawa Timur saya pikir sangat mungkin ya, sebagai salah satu provinsi yang maju
di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Kemudian APBD kita, saya pikir untuk membuat dan membangun jalur baru, saya pikir sangat-sangat mungkin, sangat berkemampuan dengan kemampuan. Artinya untuk segera melakukan percepatan ini bisa karena anggaran sudah siap dan memungkinkan untuk kemudian melakukan percepatan. Kalau manfaat jangka panjang kira-kira kalau misalnya untuk jalur Lingkar Semeru ini sebenarnya apa sih? Selain kemudian tadi destinasi wisata menghubungkan ketiga kabupaten tadi, untuk jangka panjangnya? Ya pastilah, namanya juga infrastruktur ya. Iya. Jangka panjangnya ya pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pasti tumbuh ekonominya di persekitaran. Kemudian apalagi dibangun spot-spot wisata baru di persekitaran jalan itu ya saya pikir kan pasti itu masuk di wilayah BTS, perhutani. Tentu wisata alamnya itu sangat ini, warung-warung juga akan pasti tumbuh di sepanjang jalan itu. Secara otomatis gitu ya? Secara otomatis. Jadi satu infrastrukturnya diperbaiki, secara otomatis nanti kemudian yang lain ngikut ya? Iya. Itu aja pokoknya. Jalan-jalan hari ini kan jalan-jalan yang dibangun oleh Belanda. Kita merawat, masa itu aja. Betul. Iya. Oke, menarik lah kalau kita berbicara mengenai infrastruktur dan apalagi untuk di wilayah Lingkar Semeru. Dan yang tadi dikatakan oleh Pak Dewan, Pak Anang, ini untuk anggaran ternyata sudah ada begitu ya, perencanaan juga sudah direncanakan. Bukan ada begitu, ini masih angan-angan. Ya, nanti praksisnya tentu ada beberapa mekanisme. Begitu mekanismenya harus. Tugas DPR kan begitu kan. Betul, melakukan pengawasan. Budgeting. Iya, dan juga bermitra dengan berbagai pihak begitu ya. Ya, gitu. Kalau misalnya APBD kita tidak berkemampuan untuk itu, kan kita bisa menggandeng investor untuk bersama-sama berpartisipasi untuk bikin jalur. Memperhatikan ini jalur baru yang harus dibangun dan sangat penting untuk wilayah Lumajang, wilayah Probolinggo. Tidak hanya sekedar untuk wisatawan, tidak hanya untuk wisatawan, tapi juga untuk jalur mitigasi kebencanaan. Kalau untuk mewujudkan Lingkar Semeru ini, apakah ada tantangan tersendiri ini Pak Anang untuk kemudian merealisasikannya? Ya namanya juga ini lembaga politik. Iya. harus bisa seirama. Kalau sejauh ini kira-kira untuk kendalanya apa? Nggak apa-apa disampaikan. Sharing begitu ya? Boleh. Baik, untuk pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, ngobrol berkaitan tentang Lingkar Semeru itu menarik sekali bersama dengan Bapak Haji Anang selaku Komisi D DPRD Pemprov Jatim, yang mana beliau ini punya gagasan yang luar biasa sekali. Sebagai anggota Dewan, tentu melihat ya, beberapa kabupaten yang kemudian dilintasi oleh jalur atau Lingkar Semeru ini perlu dilakukan yang namanya percepatan. Bukan hanya sekedar percepatan, tapi yang jelas ini akan memiliki dampak atau efek yang luar biasa terhadap daerah-daerah yang kemudian tadi dilewati. Kembali lagi kemudian tadi berkaitan tentang kalau tantangan yang jelas tetap ada, tapi kemudian sebenarnya ini kalau dari Panang sendiri, kira-kira sejauh ini tantangannya benar-benar ada atau biasa aja nggak ada tantangan? Ya, ini kan masih bentuknya masih satu angan-angan harus direalisasikan. Merealisasikan itu ya ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Tentu ini akan saya usulkan di komisi kami, di Komisi D, untuk bersama-sama diperjuangkan. Baik itu melalui Banggar dan tentu agar pemerintah bisa mengeksekusi keinginan. Oke, kalau nanti pada akhirnya bisa terrealisasi ya, kemudian pendekatan tata ruang yang dilakukan dalam proyek ini agar tetap ramah lingkungan, itu seperti apa ini? Jalur itu akan melewati banyak wilayah-wilayah berhutani dan wilayah-wilayah TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger. Kalau memang ini serius untuk bisa segera direalisasikan. Di samping itu juga mungkin akan melewati tanah-tanah masyarakat yang itu juga butuh pembebasan. Maka ya tentu pemerintah dan DPR harus bersinergi dengan
beberapa aktivis lingkungan, kemudian kajian-kajian tentang lingkungan dari dinas terkait misalnya itu harus dirumuskan secara matang. Sehingga pembangunan keinginan utama untuk membuka jalur baru itu tidak punya ekses dampak lingkungan yang akan merugikan, terutama di jangka panjangnya. Karena pastinya untuk ketika nanti membuat jalur Semeru ini pasti nanti akan ada beberapa yang akan terlewati kan, terpangkas begitu. Iya pasti. Iya. Dan itu iya, yang jelas harus ada anggaran yang kemudian dicoba untuk mengganti. Iya pastilah. Iya pembebasan lahan masyarakat, kemudian agar perhutani mengikhlaskan tanahnya untuk dijadikan jalan, dan BTS juga begitu. Tapi saya pikir itu semuanya akan juga menguntungkan terhadap perhutani dan menguntungkan terhadap BNBTS, karena ada jalan yang menghubungkan antar gitu. Tapi secara perizinan kira-kira mudah atau tidak ya ini, Pak Dewan? Kalau masalahnya itu lebih besar, saya pikir semua pihak harus ikut harus andil bersama-sama ya sengkuyung untuk merealisasikan jalur ini. Jalur Semeru ini. Iya, baik itu perhutani maupun BNBTS harus melihat, jangan tidak boleh ego kemudian ini wilayahnya dan kemudian tidak diberikan ruang untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Kalau itu nanti kalau untuk jalur lingkar Semeru ini nanti melewati maksudnya pemukiman penduduk atau tidak? Kalau dari pemetakan itu? Ya itu kan dinas terkait harus memetakan itu ya. Yang secara spesifik apakah jalur ini harus melewati permukiman atau melewati tanah masyarakat. Nah itu kan harus dikaji lebih dalam lagi ya. Karena kalau berkaitan tentang pembebasan lahan, apalagi berkaitan bersinggungan langsung dengan masyarakat, ini pasti ada pro kontra. Oh iya pastilah. Baik dari segi kemudian entah keikhlasan atau tidak, harganya kalau nggak cocok ini biasanya menjadi permasalahan jangka panjang. Ya tapi masyarakat Indonesia ini kan kita budaya gotong royongnya, merelakan budaya altruistisnya, rela berkorban untuk demi negara, demi masyarakat, demi kemaslahatan yang lebih besar lagi. Saya pikir ya tidak begitu sulit memahamkan masyarakat agar tanahnya direlakan untuk bicara. Iya, sekali lagi Pak Anang, ini perlu juga publik atau juga masyarakat tahu ya, kapan ini masyarakat bisa melihat secara fisik realisasi dari yang namanya jalur lingkar Semeru. Kalau tadi dikatakan bisa 2 tahun, bisa tidak, kan ini kita todong ini Pak Dewan. Bisa nggak bisa aja sih diwujudkan. Ini kan masih utopis, masih sebuah mimpi. Iya. Tentu butuh jalan yang harus dilalui untuk bisa merealisasikan angan-angan ini atau ide ini. Tapi sendiri setuju nggak ini jalur ini dibangun? Saya sebagai masyarakat ya, di posisi sebagai masyarakat, saya sangat setuju sekali. Artinya di situ nanti pasti ada artinya efek jangka panjang ya, secara ekonomi, kemudian tempat wisata, dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan juga selain itu nanti bisa kita bangun hotel, kemudian juga ada tempat-tempat wisata, berarti ada rumah makan. Nah itu kemudian juga lebih pintar dari saya. Ini saya sebagai rakyat biasa ini. Iya, saya aja rakyat biasa ini Pak Dewan. Saya aja yang jadi host gitu ya. Bagaimana nih Pak Dewan? Kalau menurut Pak Anang sendiri bagaimana? Iya sama gitu, sepakat saya gitu ya. Iya. Artinya kalau kemudian direncanakan di tahun 2025 realisasi bangun jalannya aja sudah membuka lapangan pekerjaan yang besar. Betul ya. Bangun jalannya. Kemudian setelah jalan terbangun pasti ya secara punya efek ekonomi yang luar biasa. Kalau dari Pak Anang sendiri sebenarnya harapan kedepannya apa sih terkait tentang lingkar Semeru ini? Selain kemudian tadi upaya untuk artinya menghubungkan ada 3 bahkan juga 4 kabupaten
yang dimana itu nanti menciptakan destinasi wisata dan juga ada culture atau budaya di situ. Harapannya kalau dari Pak Anang sendiri seperti apa? Ya, harapannya memang ini bisa direalisasikan, terbangun jalur jalan baru Lingkar Semeru ini karena bisa mengkoneksikan antar wilayah. Lumajang, Probolinggo, Pasuruan. Kemudian pasti akan bertumbuh ekonomi di persekitaran dan tentu itu nanti punya efek terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita bisa mengenalkan budaya Tengger yang sangat luar biasa itu kepada dunia, kepada wisatawan mancanegara. Ada satu budaya yang masih terawat, lestari sampai hari ini, yaitu kebudayaan suku Tengger. Dan itu bahkan di media sosial sangat-sangat benar-benar ketika kemudian buat konten itu langsung FYP. Artinya itu kan ada potensi ketika kemudian nanti infrastrukturnya perbaiki pasti akan lebih baik lagi. Orang lebih mudah loh untuk mengakses ya. Mereka nggak sulit lagi, nggak macet, nggak kena longsor. Kalau bisa ditempuh kemudian 1 jam misal ya, itu bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Artinya lebih mudah seperti itu. Kalau pesan sendiri untuk masyarakat supaya mereka juga ikut yang namanya andil dalam hal proyek besar jalur Semeru ini apa ini? Iya, pembangunan itu kan tentu ada beberapa proses yang harus dilakukan. Ya, harapan kita kalau memang ini benar-benar bisa direalisasikan, juga sumber daya persekitaran itu harus termanfaatkan dengan baik. Misalnya pembangunan ini harus merekrut tenaga kerja dari persekitaran, baik itu Lumajang, Probolinggo, dan itu kan juga membuka lapangan pekerjaan bagi persekitaran. Kalau sekarang ini Pak Anang ada di Komisi D kan ada kaitannya tadi kalau ingin melakukan pembangunan berarti ada di Komisi D ada kaitannya sama pembangunan. Ya. Mungkin mempersiapkan pembangunan yang lain kemudian untuk madrasah atau yang lain ini Pak? Ya pastilah, karena saya basicnya Nahdliyin, maka ada sekian lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang itu butuh support dari kebijakan politik, butuh intervensi dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Dan itu menjadi konsen untuk konsen saya sebagai anggota DPRD. Di samping itu juga pembangunan infrastruktur yang punya masalah besar untuk masyarakat itu juga harus kita perjuangkan. Kaitannya sama Komisi D nih ya Pak Anang. Kalau di bidang pembangunan artinya bisa ya mengajukan yang namanya untuk pembangunan seperti pondok, kemudian juga mungkin rumah tahfidz atau apa. Dan itu kemudian ketika berkaitan dengan topik kita hari ini, realisasi Lingkar Semeru itu ketika nanti ditempatkan di tengah-tengah dari jalur ini bisa ya? Ya sangat bisa. Dibangun yayasan atau apa di jalur itu pasti akan tumbuh. Pasti akan tumbuh. Orang ketika sudah ada jalan, pasti ini akan secara otomatis secara otomatis akan tumbuh yayasan, pondok pesantren, sekolah, permukiman dan seterusnya. Oke. Ini saya juga ikut bangga kalau beliau ternyata dari backgroundnya adalah sebagai warga NU, kemudian juga memutuskan untuk menjadi anggota dewan. Artinya politik ini menjadi salah satu langkah mewujudkan apa yang beliau impikan. Kalau dulu waktu kecil cita-cita jadi apa ini Pak Anang? Alhamdulillah. Karena saya melihat yang saya lihat sih, yang saya favoritkan, yaitu istrinya banyak. Gitu ya Pak Anang ya. Iya. Jadi semakin banyak istri, semakin banyak anak, jariahnya banyak ini. Bukan itu paling, karena menjadi kiai itu kan memperdalam ilmu agama dan kemudian mengajarkan ilmu agama itu kepada anak-anak. Poin pentingnya itu. Masyarakat yang itu saya pikir pembangunan akhlak, moral masyarakat itu kan menjadi fondasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Jika nanti percepatan realisasi Lingkar Semeru segera terlaksana, itu ada yang namanya suku Tengger ya, Pak Anang. Nah, suku Tengger ini perlu kemudian diangkat. Artinya menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Nah, kira-kira fasilitas apa yang bisa diberikan oleh Komisi D? Selain kemudian mendukung secara penuh
pembangunan ini nanti kira-kira seperti apa Pak Anang? Kalau infrastruktur ini sudah terbangun, maka secara otomatis akan ada banyak program pemerintah yang bisa direalisasikan. Pengembangan wisatanya, kemudian bagaimana menjaga kelestarian budaya Tengger. Dan ada lagi yang terpenting, yang kita angankan itu kan lingkar Semeru sisi timur. Sisi timur. Jalur pendakian Semeru itu satu-satunya dari wilayah Lumajang. Maka kalau misalnya jalan ini bisa terbangun dengan benar, maka para pendaki Semeru itu tidak hanya bisa lewat sisi Lumajang barat saja, tapi juga kan bisa lewat sisi Lumajang, bisa lewat sisi Pasuruan, bisa lewat sisi Probolinggo. Karena akses tol itu sudah nyampe di Leces dan siripnya itu sudah ke arah Bromo. Saya pikir ada kemudahan akses bagi wisatawan untuk bisa menjangkau Semeru, menjangkau Tumpak Sewu, dan menjangkau Bromo. Oke. Berarti ketika kemudian infrastruktur itu diperbaiki secara khusus ini akan memberikan efek yang luar biasa. Tapi kalau kemudian ini terus diundur kira-kira ya, bagaimana? Namanya ini dalam rangka masih ingin kita perjuangkan. Akan kita perjuangkan tentu melalui satu proses yang juga tidak sederhana. Baik. Ada jalur yang harus dilewati step by step, harus dikaji lagi ya. Iya. Gitu. Anggota dewan harus sering rapat ya. Iya. Melakukan percepatan. Tapi kan ya namanya anggota DPR kan juga harus punya ide, punya gagasan, punya harapan tentang pembangunan Jawa Timur ke depan. Di antaranya ya jalur lingkar Semeru ini menjadi bagian harapan saya sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, ya bagaimana secepatnya bisa dibangun karena punya masalah yang sangat luar biasa. Oke, apalagi kalau untuk yang jalur untuk lingkar selatan tadi dikatakan Semeru tadi itu masuk di provinsi ya Pak ya? Kalau jalurnya ya? Iya. Ya. Artinya lebih mudah untuk diakses begitu. Apalagi kemudian nanti kalau bandara nanti siapa tahu dibangun ya. Iya, apalagi nanti Lumajang ada bandara begitu enak ya. Lumajang ada bandara, ada dermaga yang akses distribusi pasir misalnya, pertambangan pasir itu lebih mudah lewat jalur laut, sehingga juga tidak merusak jalan-jalan provinsi. Sehingga lebih cepat langsung terkoneksi secara cepat begitu ya. Menarik kalau komisi dia berbicara mengenai pembangunan, karena pembangunan ini merupakan salah satu kita bisa bilang parameter ya suksesnya dari artinya suatu wilayah itu kalau misalnya infrastrukturnya itu baik secara tidak langsung, ini juga berpengaruh terhadap kemudian income atau istilahnya kalau dalam kemajuan satu wilayah. Sehingga kemudian bisa mendapatkan yang namanya income penghasilan untuk satu wilayah. Jadi nanti ekonominya juga akan bertumbuh. Kalau ekonomi sudah bertumbuh, maka tentu gizi anak-anak kita juga akan baik. Ibu hamil, ibu menyusui juga gizinya juga terpenuhi. Betul. Kemudian anak-anak kita akan sekolah dengan tuntas sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu kan itu aksesnya kan ya sungguh sangat luar biasa. Meningkatkan pendapatan daerah. Itu penting. Karena di tiga itu nanti masing-masing kan mereka kan juga punya pemasukan sendiri-sendiri kan karena dilewati gitu ya. Oke, menarik sekali. Pak Anang berkaitan tentang mengawal percepatan realisasi lingkar Semeru. Kalau dari Pak Anang sendiri, selain tadi harapan sudah disampaikan, kemudian pesan juga sudah disampaikan, closing statement dari topik bahasan kita hari ini berkaitan tentang lingkar Semeru apa ini Pak? Ini akan kita sampaikan dan kita diskusikan di Komisi D. Tentu mekanisme berikutnya ya kita sampaikan ke Badan Anggaran untuk bisa diperjuangkan dan pemerintah bisa mengeksekusi keinginan dan harapan ini untuk terbangunnya jalur lingkar Semeru sisi timur agar konektivitas antar wilayah bisa terjangkau dengan baik. Terima kasih Pak Anang, singkat, padat, jelas. Mbak Cindy. Dan ini tentu akan diharapkan oleh masyarakat, terutama untuk yang ada di wilayah Jawa Timur.
bahwa Lingkar Semeru segera terrealisasi dan juga bisa melihat secara fakta. Ya. Faktanya segera direalisasikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Sehat selalu Pak Anang. Amin. Terima kasih. Ya, saya Cindy Haisa harus pamit dulu dari ABTV In Podcast. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama dan tentunya dengan tema yang lebih seru.